Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Terima kasih untuk menonton video ini lagi. Saya dan Mbak Silvi mencoba untuk membuat satu video tambahan lagi untuk topik CPNS ya. Mudah-mudahan harapannya bisa menambah informasi bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan informasi terkait persiapan untuk tes CPNS ya Mbak Silvi. Kita judulnya adalah, kalau sini Mbak Silvi sudah buat, judulnya adalah soal tes CPNS. Ada 4 soal ya Mbak Silvi ya. Pertanyaan pertama, tes CPNS itu meliputi apa saja menurut Mbak Silvi yang punya pengalaman? Ya, secara garis besar tes CPNS itu dibagi menjadi tes wawasan kebangsaan atau TWK, kemudian tes intelijensia umum atau TIU, kemudian ada tes kemampuan bidang, TKB ya. TKB, lalu ada tes karakteristik pribadi atau TKP, kemudian yang terakhir adalah tes wawancara atau presentasi. Baik, berarti ada 5 ya? Ya, benar, ada 5. TWK, wawasan kebangsaan gitu ya. Benar. Kemudian TIU ya. Itu terkait intelijensia umum. Benar. Kemudian TKB, kemampuan bidang ya. TKP, karakteristik pribadi. Itu psikologi. Ya, tes psikologi. Itu nanti tes psikotes. Psikotes, maaf. Ya, yang terakhir wawancara ya. Iya. Oke. Berarti ada 5. Pertanyaan kedua, selain 5 ini sorry nih ya, harusnya tadi Mbak sudah jelaskan 5, tapi saya penasaran. Pertanyaan kedua, apakah ada tes lain selain 5 itu? Ada, jadi tergantung dari posisi yang mau kita lamar. Biasanya ada tambahan tes kemampuan akademik. Baik. Kemudian ada tes bahasa Inggris atau bahasa asing. Bahasa asing, yang dibutuhkan. Iya. Biasanya ini Departemen Luar Negeri. Baik, Departemen Luar Negeri ya. Terus kemudian ada tes fisik. Ini tes biasanya fisik yang berhubungan dengan Polri atau TNI. Oke. Ya. Oke. Tergantung lowongan yang dipilih ya. Ya, benar. Oke, thank you. Berarti selain 5 tes yang ada tadi yang Mbak Silvi sudah sebutkan jawaban untuk pertanyaan nomor 1, ada tes lain juga. Itu tergantung yang dilamar gitu ya. Iya, baik. Yaitu yang ada di catatan yang Mbak Silvi sampaikan tadi, tes kemampuan akademik, tes bahasa asing gitu ya, bahasa Inggris mungkin, kemudian tes fisik ya. Gitu, tergantung lowongan yang dipilih ya. Lamar. Baik, pertanyaan ketiga Mbak Silvi. Apakah ada pembagian jadwal tes gitu? Jadi ke beberapa macam tes-tes tadi yang saya sebutkan itu dibagi dalam beberapa tahapan tes sebenarnya. Jadi tidak langsung diujikan, tapi ada tahapannya. Jadi ketika kita tidak langsung belajar semuanya begitu, tapi ketika kita belajar satu bagian tes, tahapan tes, kemudian setelah dinyatakan lulus baru kita melanjutkan tahapan berikutnya. Baik. Nah, pembagiannya itu yang pertama tes administrasi seleksi berkas. Yang pernah kita bahas dulu ya. Kita bisa lihat video sebelumnya, tips and triknya bagaimana cara memilih atau mengisi seleksi berkas agar dinyatakan lolos untuk tahap berikutnya. Baik. Nah, tahap berikutnya adalah seleksi kemampuan dasar atau SKD. Nah, SKD ini tujuannya untuk mengetahui seberapa pantas, berapa cocok pelamar untuk masuk sebagai calon pegawai negeri sipil. Di posisi yang dilamar? Belum posisinya, tapi masih di seberapa pantas, seberapa cocok beliau itu untuk duduk sebagai pegawai CPNS, pegawai negeri sipil. Nah, itu meliputi tes TWK, tes wawasan kebangsaan, dan TIU, tes intelijensia umum. Itu biasanya dijadikan 1 hari. Oke, tapi itu akan dilewati setelah seleksi untuk berkas. Yang lolos atau setelah? Maksudnya kalau dia tidak lolos seleksi berkas tidak akan melewati ini kan? Iya, tidak akan melewati. Berarti dia harus lolos dulu, beliau harus lolos dulu seleksi berkas, administrasi atau pemberkasan, baru akan diundang untuk tes SKD di waktu yang berbeda dasar. Gitu ya? Iya, seleksi kemampuan dasar. Yang berupa TKW dan TIU. Terima kasih. TWK maaf, TWK dan TIU gitu. Oke, ada lagi Mbak Silvi?
setelah lolos SKD atau Oke. seleksi kemampuan dasar, Baik. dilanjutkan dengan seleksi kemampuan bidang atau SKB. Itu di waktu yang berbeda. Di waktu yang berbeda setelah diumumkan siapa saja yang lolos. Biasanya pesertanya lebih sedikit. Baik, waktu itu berarti hari ya? Ya. Hari tanggalnya berbeda ya? Nah, SKB ini tujuannya supaya dapat diketahui pelamar mana yang paling cocok dengan posisi yang diajukan. Oh, sudah spesifik? Sudah spesifik. Oke. Makanya kita kemudian belajarnya lebih spesifik ke bidang kita masing-masing. Kalau maksudnya spesifik pada yang diinginkan, diminta. Yang diminta ya, misalnya kalau dibuka terkait bidang farmasi begitu ya. Benar. Ya kita belajar tentang bidang farmasi begitu Iya, kan. tentu Ya, saja. itu spesifiknya baik. Contoh misalnya apa? Ada ya oke lah seperti itu. Oke. Nah, tes ini terdiri dari tes kemampuan bidang atau TKB itu pasti terkait dengan bidang pendidikan kita, karena biasanya pendidikan kita adalah yang kita lamar untuk posisi tersebut biasanya. Nah, lalu yang kedua adalah psikotes atau tes karakteristik pribadi. Ini biasanya berkaitan dengan seorang psikolog. Jadi kita datang ke kantor psikolog ataupun kita di tempat seleksi tes sudah disediakan psikolog. Nah, kemudian yang ketiga adalah tes wawancara atau presentasi. Berarti kalau kita kembali ke pertanyaannya, apakah ada pembagian jadwal tes? Jawabannya ada. Ada. Jadi yang pertama adalah seleksi administratif gitu ya. Itu kemudian ditentukan hari dan tanggalnya, jamnya, untuk tempatnya. Seleksi kemampuan dasarnya, SKD. No, administrasinya dulu tadi kan? Oh iya, administrasi. Oke, kalau sudah lolos, baru akan ada panggilan di tes berikutnya di hari yang berbeda gitu ya? Iya, benar. Yang tadi Mbak Silvi bilang ada tes SKD ya? Iya. Kemudian setelah lolos, baru akan dipanggil lagi di hari yang berbeda lagi untuk SKB begitu ya? Iya, benar. Oke, jadi jawabannya memang berbeda ya? Berbeda. Jadwalnya ya? Tadi Mbak Silvi sudah menjawab, memberikan informasi yang Mbak Silvi tahu ya, terkait pertanyaan pertama, 2, dan 3. Ini pertanyaan terakhir, bisa minta tolong Mbak Silvi untuk menjelaskan lebih terperinci untuk keseluruhannya tadi itu. Untuk keseluruhannya tadi itu tentu saja akan panjang ya. Jadi kita akan membagi sesi video ini menjadi beberapa. Jadi yang akan dibahas untuk beberapa tes tadi itu adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK. Kemudian tes intelijensia umum atau TIU. Lalu tes kemampuan bidang. TKB. Kita akan membahas 3 itu. Kenapa? Yang keempat wawancara, karena wawancara sudah kita buat minggu sebelumnya. Di video sebelumnya ya? Okay. Nah, berikutnya nanti teman-teman bisa nonton untuk 3 tes selanjutnya. Oke, makasih Mbak Silvi. Berarti teman-teman perlu melihat video yang lain untuk melihat seperti apa penjelasan terkait yang Mbak Silvi sampaikan tadi ya. Tes apa tadi? Wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, TIU, lalu tes kemampuan bidang. Itu bisa dilihat di video selanjutnya ya. Sementara yang wawancara udah. Yang wawancara sudah kita pernah bahas sebelumnya ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Silvi. Pada dasarnya niat kami adalah membagi apa yang sudah kami pernah lakukan gitu ya. Benar. Atau yang belum kami lakukan tapi kami pernah membacanya. Silahkan teman-teman bisa mengecek kembali dari sumber yang lainnya untuk memastikan untuk cross check, untuk memastikan kalau memang ada informasi yang salah atau kalau memang ada informasi yang perlu ditambahkan begitu ya. Mari kita sama-sama saling membantu untuk niat kita yang baik ini ya. Semoga teman-teman mendapatkan hasil yang terbaik pada tes CPNS yang akan datang begitu ya. Terima kasih, semoga Mbak Silvi mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi terkait yang Mbak Silvi sampaikan. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.